Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Firmanjo Coklat Sambung Pucuk. Pada pagi hari ini sudah ada di depan mata kita yaitu 4 polybed bibit yang akan kita sambung. Nah, di sini perlu kita jelaskan di antara yang 4 nih 1, 2, 3, 4 perlu kita perhatikan. Pertama dari segi daun. Coba kita perhatikan dulu. Ini ya, 1. Kemudian perhatikan juga batangnya ya. Nih. Nah, ini perhatikan. Nah, kemudian yang polybed kedua, yang ini perhatikan daunnya juga. Nih. Ya. Nih, kemudian perhatikan batangnya. Nah, yang ketiga sama juga. Nah, ini daunnya nih ya, agak mudah sedikit. Nah, kita perhatikan juga dari segi batangnya yang ini nih. Nah, oke, yang satu lagi ini perlu juga kita perhatikan daunnya. Nah, ini batangnya ya, sudah tampak dari 4 ini perbedaan, terutama dari segi pertumbuhan di bagian daun. Nah, ini mana yang cocok dan yang pantas untuk kita sambung. Nah, perlu kami jelaskan menurut pengalaman ya. Nah, ini bukan kata orang, menurut pengalaman pribadi. Nah, jadi yang ini daun ini satu, yang ini ya polybed satu ini, kemudian polybed yang kedua, dan yang polybed ketiga. Nah, ini 3 polybed ini kalau kita perhatikan dari segi daun, ini masih daun muda. Nah, pertanyaan boleh disambung apa enggak? Nah, sebenarnya boleh saja disambung. Nah, akan tetapi menurut pengalaman ini, ketika kita adakan penyambungan seperti ini, yang sudah kita perhatikan tadi batangnya nih. Nah, ini pada dasarnya sudah bisa disambung. Nih, di sini ya. Nih, sudah bisa disambung di sini. Nah, akan tetapi karena daunnya masih muda, biasanya ini masa pertumbuhannya cepat sekali. Nah, ini kalau kita potong, ya kan, ini kita potong, kita sambung. Setelah kita adakan penyambungan, biasanya nanti tumbuh dia tunas di samping. Jadi sebelum tumbuh bibit kita itu penyambungannya, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dia akan bercabang seperti ini. Nah, akan bercabang seperti ini. Nah, sedangkan bisa kita katakan penyambungan kita di sini, tapi cabangnya sudah tumbuh. Nah, itulah kalau polybed yang ini tadi yang kita sambung.
Nah, akan seperti ini dia nanti. Nah, selanjutnya di polybag yang kedua, yang ini ya. Nah, ini apakah boleh disambung? Boleh, semua boleh disambung. Nah, sama juga, ini masih berdaun muda. Nah, tapi kalau dari segi batang, ini sudah mulai menua, artinya sudah mulai ada kayunya di dalam. Nah, bisa kita sambung. Nah, tapi jangan di atas sini, jangan di sini, tapi usahakan di ini. Nah, tapi efek sampingnya, kalau seandainya di sini yang kita sambung, maksudnya di yang saya pegang ini, di tingkatan yang saya pegang ini, di sini kalau kita sambung, kalau tidak berhasil penyambungan kita, maka kita harus menunggu tumbuhnya cabang baru yang seperti ini. Nah, ini kita anggap aja tidak ada dulu. Artinya misal kalau di sini penyambungan kita gagal, nah seperti inilah tumbuh dia ini. Nah, batang satu ini, yang ini, nunggu yang ini. Nah, tuh polybag yang kedua, yang ini tadi ya. Kemudian di polybag ketiga, ini boleh disambung apa tidak? Kemudian mana yang lebih efektif yang kita sambung antara ini atau ini? Nah, ini sebenarnya boleh juga disambung. Akan tetapi penyambungannya kita prioritaskan di daerah sini, di bagian ini. Nah, jangan di atas. Kalau maunya di atas, maksudnya lebih tinggi lagi penyambungan kita mau di daerah sini, cabang batang ini harus kita tunggu daunnya tua dulu nih. Daun ini harus lebih tua supaya batang ini bagus kita jadikan untuk penyambungan. Nah, apabila gagal di penyambungan ini, bisa kita turunkan nanti ke bawah. Nah, itulah polybag yang ketiga. Nah, kemudian di polybag yang keempat nih. Nah, ini apakah boleh disambung? Pertanyaannya, kalau dari segi daun lebih tua ini dibandingkan yang tiga yang barusan kita jelaskan tadi. Yang ini sebenarnya sudah boleh disambung, tapi alangkah baiknya ini daun ini kita tunggu selama kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi. Itulah yang efektif kita buat untuk penyambungan. Kemudian penyambungannya juga ini cukup cantik ini tempatnya di sini nih. Nah, jadi posisi seperti inilah tempat kita untuk menyambung kakaonya. Nah, jadi bagaimana caranya penyambungannya? Nah, silakan lihat atau silakan tonton di video sebelum ini. Nah, nih, insyaallah ada tata caranya, semua sudah saya sampaikan. Itu berangkat dari pengalaman. Jadi semua video kita yang kita jelaskan ini semuanya berangkat dari pengalaman pribadi. Nah, jadi mungkin itulah di antara 4 polybag ini sudah saya jelaskan sedikit tadi ya, tentang yang 4 bibit ini, maksudnya yang 4 polybag ini. Nah, itu semua dari pengalaman pribadi. Nah, itu yang 4. Oke, terima kasih Anda telah menonton. Silakan cari di channel Firmanjo, insyaallah ada macam-macam
video ada di sana masalah penyambungan. Itu semua berangkat dari pengalaman kita pribadi. Terima kasih Anda telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.